Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, membawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Dengan perisai iman, pedang roh firman Tuhan, bersiap sedia senantiasa melawan tipu muslihat iblis, bertahan hingga kesudahannya, pembawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Shalom, salam kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali kita di dalam pelajaran Minggu Doa Belia. Dan pada hari ini, hari yang keempat, kita dapat bersama-sama lagi untuk mempelajari serta merenungkan akan firman Tuhan ini. Dan kita dapat mengerti dengan sebaik-baiknya apa nasihat melalui Alkitab bagi diri kita masing-masing pada saat ini. Saudara-saudara, satu rasa syukur karena kita masih tetap setia mengikuti pelajaran ini setiap hari, setiap waktu untuk merasakan bagaimana Tuhan menjaga serta melindungi kita masing-masing. Nah, pada waktu ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami di surga, Allah yang baik, yang penuh kasih, yang melindungi dan menjaga. Kami bersyukur di atas pimpinan-Mu Tuhan, karena Tuhan yang sudah melindungi kami, sehingga kami pada saat ini
kami diberkati, kami dapat mengikuti, dan kami pastinya dapat memahami dengan sebaiknya pimpinan, karena pimpinan daripadamu Tuhan. Inilah doa kami berserah dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita sama-sama perhatikan pelajaran kita pada hari ini, waktu ini, saat ini, agar kita fokusnya hanya kepada firman Tuhan saja. Dan janganlah kita lari fokus daripada firman Tuhan. Mari kita lihat pelajaran kita satu persatu pada saat ini. Saudara-saudara, orang-orang muda, puji syukur karena kamu masih dapat mengikuti pelajaran kita pada saat ini. Dengan tema yang sama, yaitu kebenaran masa kini, message Tuhan untuk hari ini. Jadi message yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini adalah untuk memperkuatkan lagi iman kerohanian kita kepada Tuhan. Jadi mari kita lihat pelajaran kita dari slide 1 sehingga slide terakhir agar kita lebih mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tajuk pelajaran kita pada saat ini adalah satu tajuk yang sangat menarik. Apakah itu? Si cantik dan si hodoh. Si cantik dan si buruk, ataupun si cantik ataupun si yang tidak baik. Ini adalah kisah benar. Dan ini adalah merupakan satu tajuk yang begitu menarik bagi kita pada saat ini. Ayat untuk kita renungkan adalah dalam Wahyu 12 ayat 7 berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Orang-orang muda, para belia, para anggota gereja, ada satu cerita ataupun kisah yang populer di kalangan anak-anak. Itu adalah tentang cerita Beauty and the Beast. Pastinya sudah ramai yang pernah memperhatikan dan juga pernah menonton ataupun pernah membaca akan kisah ini. Di mana cerita ini mempersembahkan tentang kisah hebat seorang putra raja yang kena sihir. Telah bertukar menjadi raksasa, mukanya sangat menakutkan. Sihirnya hanya akan berakhir apabila seorang dapat mencintainya dengan seadanya. Walaupun rupanya sangat seperti raksasa, tetapi kalau ada yang dapat mencintainya dengan rupa dia seperti itu, dapat berakhirlah kisahnya. Kisah rupanya yang jahat, yang tidak baik itu. Itu akhirnya berlaku apabila seorang penduduk kampung yang tampan datang ke istana untuk mencari bapa yang hilang. Kisah ini berakhir apabila mentera itu telah dikalahkan dengan cara perkawinan. Dan pasangan itu sangat gembira karena semua kejahatan akhirnya sudah berakhir. Saudara-saudara, itu adalah merupakan cerita melalui kisah tentang Beauty and the Beast. Tetapi buku Wahyu mempersembahkan kepada kita kisah yang mengagumkan, kisah yang sebenar mengenai si cantik dan si hodoh. Dalam kisah ini, binatang itu telah menjadi seperti demikian buruknya bukan karena hodohnya, bukan karena sihir, tetapi akibat ketidaktaatannya kepada Tuhan. Dan tidak jatuh cinta dengan protagonis, tetapi mengejarnya untuk tujuan mementingkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, pengakhirannya bahagia bukan karena perkawinan, tapi karena kecantikan menang atas binatang itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk membaca Wahyu 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Di mana ayat ini berkata seperti ini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya
dan sebuah mahkota dari 12 binatang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sahabat-sahabat orang muda, dalam Wahyu bab 12 pasal 12 ini adalah dua simbol yang menonjol tentang wanita dan juga naga. Dan ini adalah menarik untuk melihat bahwa kedua-dua perkara ini, wanita dan naga tersebut, 8 kali sepanjang, disebut 8 kali sepanjang bab pelajaran 12 ini. Dalam message kita sebelum ini kita mengenal pasti dia sebagai setan ataupun ular purba dalam Wahyu 12 ayat 9. Sekarang saya ingin supaya kita semua, Anda semua memahami bahwa setan bekerja melalui alat-alat. Oleh itu naga juga merupakan lambang segala kuasa menentang pekerjaan Tuhan dan berperang melawan Tuhan. Tetapi apa yang dilambangkan oleh wanita? Nah, kita sudah tahu tentang apa? Tentang iblis. Dan sekarang kita mau tahu pula tentang apa yang dilambangkan wanita. Kita mau fokus apa yang dikatakan. Sebelum menjawab soalan ini, izinkan saya menunjukkan kepada kamu peraturan muda tafsiran Alkitab yang akan membantu kita semua memahami kitab suci. Apakah kamu benar sudah bersedia untuk mendengar, untuk melihat, untuk belajar dan memperhatikan apa yang akan diberikan pelajaran kepada kita pada saat ini? Ada satu peraturan yang berkata Alkitab adalah penterjemahannya. Ini berarti dalam Alkitab itu sendiri dia akan menerjemahkan dia sendiri. Seperti untuk mentafsirkan Alkitab, satu-satunya perkara yang Anda perlu lakukan ialah Alkitab itu sendiri. Jadi ia menerangkan dirinya sendiri, begitu juga untuk memahami simbol-simbol nubuatan yang kita perlu lakukan ialah dengan menyelidiki Alkitab itu sendiri. Dengan pelajaran ini, saya ingin menjemput saudara semua agar kita membaca beberapa ayat untuk menerangkan simbol daripada wanita ini. Kita mau mempelajari siapa wanita yang disebut dalam Alkitab dan apa yang terjadi dengan wanita tersebut. Nah, dalam Efesus 5 ayat 25 sehingga 26 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman." 2 Korintus 11 ayat 2, "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus." Jadi seorang wanita suci seperti yang terdapat dalam Wahyu 12 mewakili umat Tuhan ataupun gereja benar. Kita sudah diberitahukan pada saat ini bahwa mewakili umat Tuhan itu umat yang benar ataupun gereja yang benar. Oleh itu drama yang kita lihat dalam bab ini ialah perang yang dijalankan Satan terhadap umat Tuhan. Peperangan yang setan coba ajak adalah peperangan kepada manusia, kepada umat Tuhan, kepada gereja. Kenapa kepada gereja? Adakah Wahyu bercakap tentang jemaat sejati, gereja sejati? Ya, memang Wahyu berkata tentang gereja yang sejati, gereja yang benar. Orang-orang muda, anak-anak muda yang dikasihi, saya pikir adalah sangat penting untuk kita berhenti di sini untuk mengkaji subjek gereja seperti yang dibentangkan dalam Alkitab tentang khususnya kitab Wahyu. Tetapi apabila kita bercakap tentang gereja, perkara pertama yang mesti kita tanyakan kepada diri sendiri ialah, adakah Tuhan mempunyai gereja di bumi?
Dan jawaban kepada soalan ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 17 dan juga 18 berkata, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-mu yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Saudara-saudara, kamu perasaankah bahwa Tuhan mempunyai gereja dan memanggilnya gereja itu adalah saya, saudara-saudara juga. Terdapat di dunia ini hari ini terdapat lebih daripada 30.000 denominasi Kristen, dan mereka semua mendakwa sebagai gereja Tuhan. Dan bagaimana kita boleh tahu yang mana itu gereja Tuhan, yang mana satukah yang benar? Nah, bagaimana dengan saudara-saudara? Di dalam kitab Wahyu 12, di mana ini mendedahkan sekurang-kurangnya ada 5 ciri-ciri yang memungkinkan untuk mengenal pasti gereja yang benar ini. Adakah kamu ingin mengetahui dan adakah kamu mengikuti pelajaran ini dengan sebaiknya? Mari kita nilai setiap cara ini secara berasingan. 5 perkara ini kita pelajari bersama-sama. Apakah itu? Yang pertama, ciri-ciri gereja benar itu adalah percaya pada Injil. Dalam Wahyu 12 ayat 1 mempersembahkan wanita itu sebagai berpakaian dengan matahari. Dan apakah maksudnya ini? Ingat, peraturan tafsiran Alkitab adalah Alkitab itu sendiri yang menerjemahkan. Dan mari kita baca bersama dalam Maliaki 4 ayat 2. Ambil Alkitabmu, buka dalam kitab Maliaki 4 ayat 2. Tetapi kamu akan takut akan namaku. Bagimu aku terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkar-jingkar, jingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Gereja yang benar mendapatkan keselamatan adalah melalui anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 5 hingga 8. Ia juga percaya bahwa pengampunan diterima bukan dengan kerja yang baik, tetapi dengan iman. Kita harus memiliki iman yang teguh terhadap Tuhan. Sebab itu, apabila kita dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan dan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Roma 5 ayat 1. Saudara-saudara, orang-orang muda, kita belajar pada saat ini satu kisah yang menunjukkan bagaimana kisah benar tentang kitab Wahyu, tentang perempuan. Bagaimana dikatakan perempuan ini adalah tentang kisah menunjukkan bahwa ia adalah gereja benar. Saudara-saudara, ciri pertama kita sudah ketahui yang mengatakan bahwa ciri itu adalah gereja benar yang percaya pada Injil. Dan ciri, mari kita lihat yang seterusnya. Yang kedua, gereja yang benar menghidupkan pengharapan penyeru kedua. Dengan kata lain, gereja yang benar hidup dalam penantian yang menantikan penyelamatnya. Di dalam Wahyu 12 mengatakan bahwa ciri keturunan wanita ialah, di dalam Wahyu 12 ayat 1 dan juga ayat yang kedua membentangkan bahwa wanita yang sakit bersalin berada dalam kesengsaraan bersalin. Begitu juga Matius 24 ayat 8 membangkitkan image yang sama dengan kembali Yesus yang tidak lama lagi, yaitu bahwa sakit bersalin yang menyebut mengenai penampilan segera anak-anak itu. Jadi
Inilah ciri yang kedua, yaitu dengan kata lain gereja yang benar, hidup dengan penantian, menantikan akan juru selamat. Dan ciri yang ketiga, mari kita lihat bersama. Gereja yang menuruti hukum ataupun undang-undang Tuhan. Wahyu 12 ayat 17 mengatakan bahwa ciri keturunan wanita itu ialah mematuhi hukum Tuhan. Gereja yang benar adalah taat kepada hukum Tuhan, tetapi kepada perintah yang mana yang mereka turuti? Kepada 10 hukum yang dicatatkan dalam Keluaran 20 ayat 17, 1 sehingga 17. Lihat, mari kita ulang. Saya percaya kamu juga menghafal, kamu juga mengerti, kamu juga mengetahui. Tapi saya ingin mengajak kepada kita semua melihat satu persatu. Ayat hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang di bawah bumi atau yang ada di dalam air di bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucap saksi dusta tentang sesama. Yang kesepuluh, jangan mengingini. Lihat, inilah ciri ketiga gereja yang benar, yaitu menuruti hukum Tuhan. Hukum 10 yang telah Tuhan berikan. Yang keempat pula, cirinya apa? Gereja yang benar percaya pada pemberian roh, yaitu pemberian roh nubuat. Dalam ayat 17, yang sama dalam Wahyu bab 12, kita diberitahu bahwa gereja yang benar mempunyai kesaksian tentang Yesus. Selain itu dalam Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus adalah roh nubuatan atau karunia nubuat. Nah, kita lihat satu persatu ciri-ciri yang sudah semakin kita mengerti, oh gereja yang mana? Gereja yang menuruti ini, mengikuti ini, apa yang tertulis dalam Alkitab. Semua yang tertulis dalam Alkitab, bukan hanya sebahagian saja. Kita sudah mengetahui bagaimana apa yang ditunjukkan tentang perempuan juga gereja yang benar ini. Nah, yang kelima, kita lihat gereja yang benar adalah gereja yang bertumbuh ataupun gereja yang menang. Wanita dalam Wahyu 12 mempunyai mahkota 12 bintang. Wahyu 12 ayat 1. Dan mahkota dalam Alkitab adalah simbol kemenangan. Kita boleh baca itu dalam Wahyu 2 ayat 10. Dan juga 2 Timotius 4 ayat 8. Kita sudah semakin dekat, tentang gereja yang benar ini. Tentang apa yang disebutkan wanita yang diperumpamakan sebagai gereja yang benar. Nah, para orang muda yang dikasihi, gereja Seventh Adventist memiliki ciri-ciri yang mengenal pasti umat Tuhan dan gereja yang benar dan sejati. Sebagai sebuah gereja, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga dan di luarnya tidak ada keselamatan. Denominasi Advent memberikan kesaksian tentang harapan yang kita ada dalam kedatangan Yesus kedua kali. Kita berpegang pada 10 perintah Tuhan kekal dan berkuat kuasa sepenuhnya merupakan ujian watak Kristen. Dan kita percaya pada karunia nubuat dan bahwa ia telah dinyatakan dalam pelayanan Mrs. Ellen White. Tulisan-tulisannya adalah sumber nasihat, arahan, dan pembetulan bagi gereja. Dan mereka dengan jelas mengatakan bahwa Alkitab adalah piawaian yang dengannya semua pengajaran dan semua pengalaman mesti dinilai. Ini berarti Alkitab harus diutamakan. Alkitab adalah yang satu-satunya harus di atas daripada segala-galanya. Maksudnya adalah Tuhan juga adalah nomor 1. Dan kita percaya bahwa dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Dan terima kasih kepada kehidupan, kematian, dan kebangkitannya Yesus, di mana kemenangan telah dijamin. Jadi saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda. Wahyu 12 ayat 17 dengan jelas mengatakan bahwa naga itu dipenuhi dengan kemarahan terhadap gereja, yaitu setan berusaha dengan segala cara untuk membinasakan umat Tuhan. Tetapi kita tidak perlu takut karena Yesus Kristus adalah penjaga gereja dan dia tidak pernah kalah dalam pertempuran dan akan memberikan kita kemenangan.
Satu kisah, satu cerita tentang si cantik dan si bodoh. Ini menunjukkan bahwa kisah benar ini adalah daripada hal-hal yang kurang kita pahami, kita menjadi paham bahwa perempuan yang disebutkan adalah gereja yang benar. Saudara-saudara, anak-anak muda, para belia yang dikasihi, Tuhan mempunyai gereja yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya penyelamatnya. Dan hidup dengan penuh, dengan patuh kepada prinsip-prinsip yang Tuhan berikan. Ada satu cerita yang mengisahkan, beberapa waktu lalu seorang wanita muda datang ke salah satu gereja. Gereja kita yang selama bertahun-tahun bergelut dengan kemurungan dan kebimbangan. Dia mempunyai sangat sedikit kawan dan menghabiskan sebagian besar masa lapang dengan berkurung di apartemen, di rumah kediamannya. Dia tidak keluar kemana-mana, kecuali untuk bekerja dan kedai-kedai terdekat untuk membeli bir dan juga rokok. Kehidupan daripada wanita ini, seperti yang dia sendiri ceritakan, tidak mempunyai makna atau tujuan. Dia rasa kesendirian adalah satu-satunya syarikat yang dia miliki. Suatu hari, daripada kisah ini, suatu hari dia menerima jemputan melalui rekan kerja. Jemputan untuk menghadiri salah satu program gereja. Pada mulanya dia membuat beberapa alasan, tetapi desakan rekan sekerja begitu hebat sehingga dia bersetuju untuk melawat gereja sekali saja untuk mencoba. Akhirnya dia menghadiri acara kebaktian hari Sabat dan menghabiskan sebagian besar hari untuk berkongsi dengan kami. Sehingga dia begitu menikmati hari Sabat dan menikmati makan tengah hari yang lezat, dan pada sebelah petang dia keluar bersama sekumpulan orang yang beriman untuk menghantar makanan kepada orang yang memerlukan. Dalam kata-katanya sendiri, hari itu sangat istimewa. Dia tidak begitu menikmati suasana yang mesra sebelum ini. Jadi dia pada saat ini dia kembali kepada minggu berikutnya. Kali ini anak-anak muda menjemputnya ke acara sosial di sebuah rumah mereka. Dia sanggup pergi dan menyadari bahwa orang Kristen menikmati kehidupan dengan cara yang sehat, yaitu tanpa alkohol, tanpa dada, tanpa obat-obatan. Dia berkata, saya tidak percaya apa yang berlaku, dan berasa diterima sangat dan juga dihargai. Setiap minggu dia menerima message text dengan ayat motivasi daripada Alkitab. Sekumpulan saudara-saudari memasukkannya dalam doa senarai khas. Doa khas. Dia tidak mempunyai masa untuk berasa sendirian. 6 bulan selepas lawatan pertamanya dia membuat keputusan untuk dibaptiskan. Sebelum pembaptisnya dia memberitahu kesaksian dan berkata bahwa kasih sayang yang ditunjukkan kepadanya oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa telah membantu dia mengatasi kesunyian. Saya ingin mengajak kepada orang-orang muda, adik-adik, para anggota gereja pada saat ini. Kemungkinan besar kemurungan, kesedihan, dan rasa kesendirian yang kamu alami, kemungkinan bukan berpunca daripada gereja, tetapi daripada diri sendiri. Cobalah cari kembali Tuhan dalam hidupmu. Biarlah kamu mengajak dirimu sendiri. Saya ingin mengajak kepada kamu semua, kalau dapat berdoa, mari kita berdoa dalam hati masing-masing agar kita dikuatkan. Bagi siapa saja yang mendengar akan pelajaran ini, biar kamu benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, kisah daripada wanita muda ini hari ini, dia benar-benar bebas. Dia meninggalkan tembakau, dia meninggalkan alkohol, dia meninggalkan segala sesuatu obat-obatan yang terlarang. Tetapi di atas segalanya, dia begitu menikmati hubungan istimewanya dengan Tuhan dan juga umat-umat Tuhan dengan orang lain. Jadi sahabat-sahabatku, orang-orang muda, jika kamu belum menjadi sebahagian daripada gereja, saya ingin menjemput kamu, saya ingin mengajak kamu untuk menyertainya secepat mungkin. Tuhan sedang memanggilmu untuk kembali datang. Tuhan sedang membuka pintu bagimu.
untuk kamu masuk dan datang ke rumah Tuhan. Saat ini jangan keraskan hatimu. Berdoalah agar kamu merasakan pimpinan dan penjagaan Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran yang sudah kita dengarkan sangat baik, sangat membangun, dan sangat memberikan nasihat. Jadi pada saat ini jika kamu benar-benar merasakan diberkati dengan pelajaran ini, katakan amin. Biar Tuhan yang memberi pengertian selanjutnya kepadamu, agar kamu mengerti dengan pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan. Pada saat ini, kalau kamu senang, saya ingin berdoa kepadamu. Kalau ada permintaan doa, kamu boleh berikan itu di dalam komen, dalam video ini, dalam pelajaran ini, dalam renungan ini, dalam khotbah ini. Kamu boleh minta dan tuliskan itu. Dan saya akan doakan bagi saudara-saudara. Pada saat ini, mari kita berdoa bagi semua kita yang ada bersama-sama mendengar pelajaran pada saat ini. Kiranya kita akan benar menjadi bahagian daripada gereja. Dan saya benar-benar menjemput saudara-saudara untuk menyertai dengan secepat mungkin. Kiranya kita diberkati dengan pelajaran pada saat ini dan Tuhan memimpin kita semua. Pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pimpinan dan berkat-Mu Tuhan yang begitu baik kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami dengan pelajaran yang sudah kami dengarkan. Saat ini, jikalau ada diri kami masing-masing yang belum lagi terbuka untuk datang ke gereja, biarkan Roh Kudus Tuhan yang mengajak kepada kami, dan kami membuka hati kami untuk Tuhan, dan kami menerima Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan yang ada dalam hidup kami sehingga akhir kehidupan nafas kami. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa ini. Hamba berdoa bagi setiap yang mendengar, melihat akan pelajaran ini diberkati dan dikuatkan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kiranya kita diberkati, sampai jumpa lagi pada pelajaran kita yang seterusnya. Shalom. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Jadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan.
kami Tuhan yang pegang rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan dengan perisai iman, pedang roh firman Tuhan, bersiap sedia senantiasa melawan tipu muslihat iblis, bertahan hingga kesudahannya. Pembawa harapan, pemuda-pemudi, ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia kasih Tuhan.